Pernah kepikiran gak sih gimana ide-ide besar di dunia sains itu bisa muncul? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide keren dari Thomas Kuhn soal gimana sains itu sebenarnya maju. Dan siap-siap kaget ya, karena jawabannya mungkin beda banget dari yang kita bayangin. Coba deh, kalau kita ngomongin kemajuan ilmiah, apa yang kebayang di kepala kalian? Mungkin gambarannya kayak ilmuwan jenius yang terus-terusan nambahin ilmu baru di atas ilmu yang lama, gitu kan? Iya, kebanyakan dari kita mikirnya gitu. Kayak ngebangun rumah, bata disusun satu persatu, pelan-pelan tapi pasti. Tapi nih, di tahun 1962, ada seorang filsuf namanya Thomas Kuhn yang datang dengan ide yang, wah, dramatis banget. Kata dia, sains itu nggak cuma nambahin bata, tapi kadang-kadang sains itu justru ngerobohin seluruh bangunannya sampai rata dengan tanah, terus bangun lagi dari nol. Nah, buat ngerti teorinya Kuhn, kita harus kenalan dulu nih sama konsep dia yang paling terkenal, yaitu paradigma. Oke, jadi apa sih paradigma itu? Gampangnya gini, paradigma itu kayak buku aturan main untuk sebuah bidang ilmu. Tapi buku aturannya ini nggak tertulis. Nah, aturan main ini yang nentuin semuanya. Mulai dari masalah apa yang dianggap penting buat diteliti, pertanyaan apa yang boleh ditanyain, sampai cara apa yang dianggap benar buat ngejawab pertanyaan itu. Hampir sepanjang waktu, kata Kuhn, ilmuwan itu kerja di fase yang dia sebut sains normal. Di fase ini mereka tuh bukan kayak penemu yang nyari hal-hal radikal, justru sebaliknya, mereka lebih kayak pemecah teka-teki. Fokus mereka itu cuma mecahin puzzle-puzzle yang ada di dalam buku aturan yang udah ada. Jadi semua kerjaan mereka itu tujuannya buat apa? Ya buat memperkuat buku aturan yang udah ada tadi. Mereka nambahin detail-detail kecil, nyempurnain yang udah ada. Pokoknya bikin fondasi yang ada makin kokoh, bukan bikin gebrakan besar. Mereka itu ibaratnya ngevalidasi paradigma, bukan nantangin. Tapi, gimana kalau tiba-tiba muncul satu teka-teki yang aneh? Teka-teki yang mau dipecahin pakai cara apapun dari buku aturan itu, tetap aja nggak bisa. Nah, ini nih yang seru. Masalah-masalah bandel kayak gini disebut Kuhn sebagai anomali. Dan anomali ini ibarat retakan pertama yang muncul di bangunan sains yang tadinya kelihatan kokoh banget. Awalnya sih anomali kayak gini mungkin dicuekin aja. Ah, paling salah ukur. Atau eksperimennya gagal, gitu kan. Tapi kalau anomalinya makin banyak, numpuk terus, sampai nggak bisa diabaikan lagi, nah disitulah keyakinan sama buku aturan yang lama mulai goyah. Fase inilah yang disebut Kuhn sebagai periode krisis. Dan krisis inilah yang jadi pemicu buat fase paling dramatis dari semuanya, revolusi ilmiah. Penting banget buat dicatat ya, ini tuh bukan sekedar update atau renovasi kecil-kecilan, ini bener-bener ganti total. Bangunan lama dirobohin semua terus dibangun lagi pandangan dunia yang bener-bener baru dari awal. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat salah satu contoh paling klasik dalam sejarah. Biar kita ngerti gimana proses ini beneran terjadi. Oke, bayangin, selama 1000-an tahun lebih, semua ilmuwan sepakat sama satu buku aturan. Bumi itu pusat alam semesta, titik. Itu sains normal mereka. Tapi, lama-kelamaan para astronom nemuin banyak hal aneh, banyak anomali. Gerakan planet kok nggak cocok ya sama model ini? Nah, krisis pun dimulai. Sampai akhirnya di tahun 1543, Kopernikus datang dengan ide gila. Gimana kalau matahari yang jadi pusatnya? Ide ini jadi awal revolusi besar yang nantinya disempurnain sama Galileo dan Newton. Dan boom, lahirlah paradigma baru. Nah, contoh barusan itu pas banget ngegambarin siklusnya Kuhn. Mulai dari sains normal, terus muncul anomali, masuk ke krisis, sampai akhirnya terjadi revolusi dan lahir paradigma baru. Dan menurut Kuhn, siklus ini terjadi terus-menerus di semua bidang ilmu. Sebuah siklus abadi, stabil, krisis, terus berubah total. Terus kenapa sih ganti paradigma itu susah banget? Soalnya, kata Kuhn, paradigma itu bukan cuma sekedar teori. Dia itu punya banyak lapisan, mulai dari keyakinan filosofis yang paling dalam, kesepakatan di antara para ilmuwan, bahkan sampai alat-alat laboratorium yang mereka pakai. Jadi, kalau mau ada revolusi, ya semuanya itu harus ikut berubah. Berat kan? Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih teori dari tahun 60-an ini masih relevan banget buat kita bahas sekarang? Karena ide-ide Kuhn ini ngasih kita pelajaran penting. Pertama, kemajuan sains itu nggak lurus-lurus aja, tapi penuh lompatan dan guncangan.
Kedua, sains itu ternyata kegiatan yang manusiawi banget, dipengaruhi sama faktor sosial dan sejarah. Paradigma yang lagi berkuasa bisa nentuin pertanyaan apa yang kita ajukan, bahkan apa yang kita lihat. Dan yang terakhir, penolakan terhadap ide baru itu ya wajar, itu bagian dari prosesnya. Intinya, Kuhn ngingetin kita kalau sains itu bukan cuma soal angka dan fakta objektif, tapi ada sisi manusiawinya juga. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kira-kira, kebenaran ilmiah apa ya yang kita pegang teguh hari ini, yang mungkin sebenarnya lagi ada di fase krisis dan siap-siap buat digulingkan sama revolusi berikutnya?